Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasib Suredi Putra dengan NPM 2007051028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program UAS saya yang berjudul antrian drive-thru. Di dalam program ini saya memakai queue untuk mengatur antrian drive-thru-nya. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini seperti biasa, saya menggunakan header include IOStream, kemudian using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang terdapat pada std. Kemudian pada program kali ini saya menggunakan variabel global yaitu integer max, integer back, dan integer front. Kemudian saya menampilkan array dengan tipe data string dengan variabel antrian dan dengan jumlah maksimal array 5. Selanjutnya, membuat pengecekan apakah antrian full apakah tidak dengan menggunakan fungsi data bertipe boolean dengan nama fungsi isFull. Membuat pengkondisian jika back sama dengan max, maka return true, dan jika pengkondisian salah, maka return false. Kemudian pada fungsi yang kedua ini untuk mengecek apakah antrian kosong ataukah tidak dengan tipe data boolean dengan nama isEmpty. Di bagian pengkondisian, jika back sama dengan 0, maka return true, dan jika kondisi salah, maka return false. Selanjutnya, ini untuk penambahan antrian pada struktur data queue. Ini sebagai berikut. Deklarasi tipe data void bernama fungsi enq, di mana di dalamnya ada parameter bernama variabel string data. Variabel ini nantinya akan menerima data dari variabel char yang ada di sini. Jadi akan menerima data dari variabel char yang ada di sini. Oke. Selanjutnya buat pengkondisian yang dimana isinya jika isFull sama dengan true, maka akan tampil mohon maaf antrian penuh. Dan jika isEmpty sama dengan true, maka tampilan antrian dimulai dari indeks 0 mendapatkan data antrian dari variabel data, maka front increment dan back increment. Jika kondisi salah, maka array antrian mendapatkan indeks dari variabel back dan mendapatkan datanya dari variabel data ini. Lalu selanjutnya increment back. Selanjutnya untuk menghapus antrian pertama pada struktur data queue. Jadi kita buat fungsi deq, kemudian buat pengkondisian jika isEmpty sama dengan true, maka akan tampil antrian kosong. Dan jika kondisi salah, maka melakukan perulangan di mana integer i sama dengan 0 selama i kurang dari back, maka increment i. Maka proses tampilan indeks dari i sama dengan array antrian i plus 1. Pada fungsi display ini tujuannya untuk menampilkan data antrian, di mana lakukan perulangan integer i sama dengan 0 selama i kurang dari max, maka increment i. Buat pengkondisian, jadi jika antrian tidak sama dengan kosong, maka proses data tampilkan daftar antrian pada array antrian. Dan jika kondisi salah, maka sudah dipastikan data antrian itu kosong. Kemudian kita lanjut ke integer main. Jadi di main fungsi ini seperti biasa. Pertama kita deklarasikan variabel. Di sini saya buat variabel input dan string char untuk menerima data-datanya. Di sini saya menggunakan do while, di mana do while ini akan memproses semua data yang ada di sini.
Di sini saya melakukan inputan dari user, yaitu masukan pilihan, di mana datanya akan diterima oleh variabel input. Selanjutnya, saya membuat pengkondisian switch dan cache. Switch mendapat data dari input. Cache, jika inputan sama dengan 1, maka tampilan is empty dan display. Cache sama dengan 2, maka akan tampil is full dan display. Cache sama dengan 3, maka akan tampil NQ dan display. Jika cache sama dengan 4, maka akan tampil DQ dan display. Lalu di sini ada while input tidak sama dengan 5 dan lakukan perulangan jika input tidak sama dengan 5. Jadi, jika kita mengeklik angka 5, maka itu program akan selesai. Jadi langsung saja kita compile and run. Jadi di sini ada program antrian drive-thru McD Metro City. Ambil antrian dan informasi lainnya. 1. Cek apakah antrian kosong. 2. Cek apakah antrian penuh. 3. Tambah antrian. 4. Antrian selanjutnya. Dan yang kelima yaitu keluar. Yang pertama kita cek dulu apakah antrian penuh. Klik 2. Daftar antrian masih kosong. Jadi 1 sampai 5 ini masih kosong semua. Sekarang kita tambah antrian yaitu 3. Nama kendaraan BMW. Terus 3 lagi nama kendaraan Pajero. 3 lagi nama kendaraan Fortuner. 3 lagi nama kendaraan Honda Jazz. Nah, sekarang gimana caranya ngapus antrian yang pertama? Jadi langsung saja kita ke antrian yang selanjutnya yaitu nomor 4. Jadi masukkan pilihan 4. Ini kan yang pertama Pajero, yang pertama BMW, kedua Pajero, ketiga Fortuner, keempat Honda Jazz. Jadi kalau kita masukkan antrian selanjutnya yaitu 4. Nah, jadi yang BMW tadi hilang, terus yang antrian di bawah BMW itu naik satu angka semuanya. Jadi Pajero nomor 1, Fortuner nomor 2, Honda Jazz nomor 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita nambah antrian lagi, tinggal kita tambah antrian 3, nama kendaraan misal Avanza. Tuh, jadi Avanzanya masuk ke nomor yang kosong tadi yaitu 4. Kita masukkan lagi 3, nama kendaraannya Brio. Tuh, Brio masuk ke 5. Nah, sekarang kalau kita tambah 3 lagi, jadi kan tadi kan di program ini kan saya sudah setting yaitu array-nya itu maksimal 5. Jadi ketika kita tambah antrian lagi, yaitu masukkan pilihan 3, nama kendaraannya misal Bugatti. Nah, di sini nama kendaraan Bugatti, mohon maaf antrian penuh gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.